Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, Bapak, Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini pemberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan jamaah Masjid Al-Falah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita sekarang berada di hari Kamis malam Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan tuntunan, memberikan ajaran untuk kita semua, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Untuk apa? Untuk banyak bersolawat kepada beliau, untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ada sebuah hadis yang Masya Allah luar biasa. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ketika Aisyah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Muhammad dalam keadaan lapang, beliau lagi bombong, beliau lagi seneng, beliau lagi sumringah. Maka Aisyah mendekati Nabi Muhammad dan beliau duduk di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta satu hal, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong mintalah kepada Allah untukku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan doa yang masya Allah luar biasa. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ini isi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah minta doa kepada Nabi Muhammad. Beliau langsung mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang dilakukannya di masa lalu dan yang akan datang, dan ampunilah dosa-dosa Aisyah yang dia lakukan sembunyi-sembunyi dan yang dia lakukan terang-terangan. Ini doa Nabi Muhammad untuk Aisyah. Gimana coba kita berada di posisi Aisyah? Kita didoakan sama orang yang terbaik, kita didoakan orang yang doanya pasti dikabulkan sama Allah. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang dia lakukan di masa lampau dan yang akan datang. Ampunilah dosa-dosa Aisyah ya Allah yang dia lakukan secara terang-terangan dan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Coba kita bayangkan sekarang kita di posisi Aisyah, bagaimana sumringahnya Aisyah mendengar doa ini. Sampai kata Aisyah sendiri menceritakan, ketika aku mendengar Nabi Muhammad mengucapkan doa itu, terenyuh hatiku, langsung tersungkur kepalaku di pangkuan Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau bahasa kita, Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang luar biasa romantis, sampai Aisyah hatinya terharu, bahasa Pekalongannya kelepek-kelepek gitu ya. Langsung sampai kata Aisyah, saya langsung tersungkur di pangkuan Nabi Muhammad mendengar doa yang luar biasa. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa Aisyah yang lalu dan dosa Aisyah yang akan datang. Semoga Allah mengampuni dosa Aisyah yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan Aisyah terang-terangan. Yang minta Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling Allah cintai, dan doanya banyak dikabulkan oleh Allah. Maka Aisyah nggak kuat, saking seneng dan terharunya beliau langsung tidur di pangkuan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad, Bapak? Wahai Aisyah, apakah engkau suka dengan doaku ini? Kalau kita ditanya Nabi Muhammad dalam keadaan seperti Aisyah, apakah kita suka dengan doa Nabi Muhammad seperti ini? Jawabannya tentu ya senang banget, bungah sekali. Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih bahagia ketika didoakan dengan doa seperti ini dan yang mendoakan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Bapak dan jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai karena Allah, apa kata Rasulullah? Wallahi ya Aisyah, wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa itu adalah doa yang selalu aku panjatkan untuk umatku di setiap sholatku. Ini cinta Nabi Muhammad. Wahai Aisyah, demi Allah, doa itu yang aku panjatkan untukmu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu dan yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Doa ini adalah doa yang selalu aku ucapkan di setiap sholatku. Untuk siapa? Bukan hanya untuk Aisyah, tapi untuk kita, untuk saya, untuk panjenengan, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita bakhil untuk tidak bersolawat kepada beliau? 1442 tahun yang lalu kurang lebih, Nabi Muhammad di setiap sholat beliau menyebut dan menyebut umatnya, ya Allah, ampunilah dosa umat-umatku ya Allah, yang dilakukan di masa lampau dan yang akan datang. Ampunilah dosa umatku ya Rasulullah, yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi dan yang mereka lakukan
terang-terangan. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi Muhammad untuk kita, begitu sayangnya Nabi Muhammad untuk kita, maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang seorang rasul, seorang utusan yang diutus dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum. Nabi Muhammad merasakan payah sebagaimana yang kalian rasakan juga payah. Ketika kalian payah, ketika kalian susah, Nabi Muhammad juga ikut merasakannya. Harisun alaikum. Nabi Muhammad semangat sekali untuk kalian beriman kepada Allah. Kalau kita bicara tentang semangat Nabi Muhammad, bagaimana beliau berkorban agar umatnya masuk Islam, ini sudah tidak perlu diceritakan. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat sayang kepada orang-orang beriman. Maka kenapa kita tidak bersolawat kepada beliau, padahal beliau di setiap solatnya mendoakan kita? Kenapa kita bakhil untuk bersolawat kepada beliau, padahal beliau selalu mendoakan kita semua? Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Inilah yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga semua dari kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengucapkan solawat kepada beliau, dan kepada siapa saja yang mendengar apa yang disampaikan ini untuk semangat mengucapkan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sekarang di malam Jumat dan besok juga di hari Jumat, disunnahkan untuk banyak membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jamaah Masjid Al-Falah rahimani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 185, dan insya Allah ayat ini mungkin kita sering mendengarnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini mungkin sering diucapkan ketika kita takziah, ketika kita mendatangi kerabat yang mungkin meninggal dunia. Biasanya ada pesan yang disampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan bertemu dengan mati, pasti akan merasakan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh pahala kalian kelak di hari kiamat akan disempurnakan oleh Allah. Dan ini yang saya ingin sampaikan, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari api neraka, siapa yang tidak dimasukkan ke dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sebenarnya. Maka siapa orang yang beruntung, siapa orang yang sukses? Dialah orang yang tidak masuk neraka dan dialah yang masuk ke dalam surga. Lihat ini Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai karena Allah. Keberuntungan yang sebenarnya ketika kita bisa meletakkan kaki kita di surga. Kenikmatan yang sebenarnya setelah kita meletakkan kaki kita di surga. Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, pernah ditanya, ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdillah, julukan Imam Ahmad, kapan kita bisa senang, kapan kita bisa bahagia, kapan kita bisa istirahat dengan nyaman? Maka kata beliau,
ketika kita meletakkan kedua kaki kita di surga, maka itulah yang sebenarnya aman, itulah kenikmatan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, dan itulah keberuntungan yang sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Maka di sini Allah sampaikan bahwa keberuntungan yang sebenarnya itu di akhirat. Dan Allah tutup ayat ini yang menunjukkan bahwa keberuntungan itu tidak diraih di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sebaik, seindah, senyaman, seenak apapun yang dirasakan oleh orang di dunia, Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia kecuali kesenangan yang nipu. Seenak apapun yang dirasakan oleh orang yang ada di dunia, kesenangan yang menipu. Senyaman apapun yang dirasakan oleh orang, itu kenyamanan yang menipu. Kekayaan seberapapun yang dirasakan oleh orang, itu kekayaan yang menipu. Maka keberuntungan yang sebenarnya adalah kita masuk ke dalam surga. Kenikmatan yang indah adalah kita masuk ke dalam surga. Kenapa kok di surga itu nikmat, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Al-Falah rahimani Allah wa iyyakum. Ada hadis yang merupakan cerita yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi Muhammad ketika itu sedang duduk-duduk ini nih, menceritakan tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Berarti orang ini orang paling terakhir masuk surga, artinya dia orang terakhir yang keluar dari mana? Neraka. Karena dia orang yang paling terakhir masuk surga, maka dia orang yang paling terakhir masuk neraka, keluar dari neraka. Tidak ada orang lagi setelahnya yang masuk surga, dan tidak ada lagi orang setelahnya yang keluar dari api neraka. Ini orang paling bontot keluar dari api neraka. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Banyak riwayat tentang masalah ini. Intinya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah orang ini minta sama Allah, ya Rabb, bi'izzatika, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu ya Allah, demi Allah saya pingin ngelihat surga dari jauh ya Allah, saya pingin ngelihat surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, oke, saya secara ini saya sampaikan secara makna yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, iya, saya akan turuti kemauanmu, tapi janji setelah ini engkau tidak minta apa-apa lagi. Maka kata orang tadi, demi Allah setelah ini saya tidak akan pernah minta apa-apa lagi. Allah, permintaan saya satu, terakhir, pertama dan terakhir, saya ingin lihat surga. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya sudah, saya berikan. Maka orang itu didekatkan kepada surga dan dia ngelihat surga. Setelah ngelihat surga dari jauh, kita ini kalau ke tempat rekreasi yang masya Allah di dalamnya mungkin ada sungai yang bersih, ada tempat untuk ciblon, ada tempat untuk macam-macam, seneng lah. Kita ngelihat dari jarak jauh aja mungkin pingin rasanya untuk mendekat lagi. Maka orang tadi ketika melihat surga dari jauh yang luar biasa dan dia sudah dikeluarkan dari api neraka, maka dia lupa dengan janji yang pertama dan dia berdoa kembali, ya Allah, tolong saya dekatkan ke surga ya Allah. Loh, mau wis janji. Demi Allah, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan minta setelah ini lagi ya Allah. Ini permintaan saya yang terakhir kali, demi Allah ya Allah. Janji, iya janji, didekatkan ke surga, lebih dekat lagi. Tambah dia melihat kenikmatan surga yang mungkin tidak nampak ketika dia lihat dari jarak jauh, dan nampak semua keindahan surga yang
dia lihat dari jarak dekat, lupa dengan permintaan yang kedua. Dia minta lagi, ya Allah tolong saya taruh lagi di depan pintu surga ya Allah. Allah sampaikan, loh tadi bukannya kamu sudah janji? Yang pertama kamu janji nggak mau, ini minta. Kemudian yang kedua kamu janji, ini minta. Sekarang kamu janji lagi, dan sekarang kamu minta lagi. Sudah janji nggak mau minta, sekarang minta lagi. Ya Allah, ini terakhir, demi Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, ini terakhir ya Allah. Saya minta, saya ditaruh di latarnya surga, biar saya ngelihat surga dari dekat sekali. Maka Allah kabulkan permintaannya. Maka ini Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah, begitu besarnya rahmat Allah. Dan kita rasakan, kita berapa kali kecemplung dalam dosa dan maksiat yang sama. Kita bertaubat, Allah ampuni. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti punya salah. Tapi ketika kita taubat, Allah ampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, lihat ini ayat yang luar biasa kalau kita maknai dan kita tadabburi, luar biasa. Allah panggil hamba-hamba Allah yang bermaksiat dengan panggilan wahai hambaku. Wahai hambaku yang dia sudah pol-polan maksiatnya, dan dia sudah komplit lah maksiatnya lah, A sampai Z komplit sudah yang dia lakukan, luar biasa maksiat dan dosa yang dia lakukan. Tapi Allah tidak panggil ya mujrimun, wahai pendosa, lah tidak. Allah tidak panggil ya muznibun, wahai orang-orang yang berdosa, tidak. Ya mukhtiun, wahai orang-orang yang bersalah, tidak. Tapi Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas dirinya, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah. Allah tetap panggil mereka pendosa dengan wahai hambaku. Kasih sayang Allah luar biasa. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian sedikit pun kunut. Apa kunut itu? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi yang surga, saya lanjutkan sedikit. Allah kabulkan permintaannya, dan Allah kabulkan permintaannya tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Dia minta ditaruh di latar surga, maka Allah langsung berikan dia gendeng, dan Allah masukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, dan dia diberikan 10 kali lipat keindahan, kenikmatan, kekayaan dunia dan seisinya. Dimasukkan ke surga, kemudian diberi kekayaan, kenikmatan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Bukan 10 kali lipat orang paling kaya di dunia, tapi 10 kali lipat dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya dikali 10 untuk orang tadi. Maka orang tadi mengatakan, disampaikan oleh Rasulullah, ya Rabbi atastahzi'u bi, wahai Allah, apakah engkau sedang menghina saya ini? Saya minta cuma ditaruh di depan pintu surga, tapi engkau masukkan saya ke surga, kemudian engkau berikan kenikmatan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Apakah engkau sedang menghina saya ya Rabb, wahai Tuhanku? Maka Allah mengatakan, apakah kamu tidak mau diberikan seperti ini? Tentu saya mau ya Allah. Maka Nabi Muhammad ketika menceritakan ini, beliau tertawa sampai gigi beliau terlihat, saking besarnya tertawa beliau, dan sumringahnya beliau, sampai beliau ketawa kelihatan giginya. Beliau tertawa dan mengucapkan, sungguh orang tadi batin, orang tadi mengatakan dalam hatinya, ini kayaknya saya orang paling sugih sak surga, saya kayaknya orang paling kaya di surga. Tapi ternyata kata Rasulullah, orang ini orang paling melarat di surga, orang paling miskin di surga, orang paling kere di surga. Tapi orang yang paling miskin dapatnya berapa? 10 kali lipat dunia dan seisinya.
Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah. Apakah engkau rela mengganti yang jelek dengan yang baik? Engkau pilih dunia dan meninggalkan surga yang kenikmatan yang paling remeh saja, yang paling kecil saja, 10 kali lipat dunia dan seisinya. Allah sampaikan, dan Allah bertanya pertanyaan yang sebenarnya nyindir kita semua dalam surat Al-Baqarah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian rela mengganti yang baik dengan yang jelek? Apakah kalian rela mengganti surga yang seperti ini kenikmatannya dengan dunia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kenikmatan dunia, Bapak dan jamaah Masjid Al-Falah. Kenikmatan orang yang paling miskin saja 10 kali lipat dunia dan seisinya. Saya sebutkan lagi kenikmatan yang lain. Suatu ketika ada perbincangan, yang ini hadisnya juga sahih, disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perbincangan, percakapan antara salah satu penduduk surga dengan Allah Ta'ala. Kayaknya orang ini dulunya kalau hidup di dunia tani, kayaknya ini petani, karena dia minta sama Allah, ya Allah, saya ini ingat dunia ya Allah, saya dulu di dunia suka bercocok tanam, suka nandur, maka saya di surga ini pingin apa langsung datang. Kutufuha daniyah, di surga itu kalau kita pingin buah, buahnya yang mendekat. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita pingin buah, Allah sampaikan fiha ma tashtahi anfusuhum, di dalam surga itu ada keinginan apa saja yang baru dikretekkan hati sudah dapat. Subhanallah, baru ngeretek hati saya pingin ini, datang tuh. Jadi kalau kita misalkan lihat buah lewat di surga, jalan-jalan insyaallah ta'ala, jalan-jalan di surga, kemudian ada lihat buah, maka ketika kita melihat buah tersebut, pingin buah itu, tahu-tahu ujuk-ujuk buahnya sudah turun. Nggak perlu kita gorok-gorok pohonnya atau disengget-sengget pohonnya, apalagi harus nyenggetnya diem-diem malam-malam pas sahur itu. Nggak perlu. Kutufuha daniyah, ini buahnya yang turun sendiri, subhanallah. Turun sendiri, kemudian kita baru kerentek, dan di surga nggak perlu capek, nggak ada capek. Ini turun sendiri buahnya, kita pingin buah itu, tahu-tahu buahnya sudah jatuh, tahu-tahu buahnya sudah mengelupas, tahu-tahu tinggal sudah ada garpunya, tinggal kita makan. Karena di surga semua yang kita kerentek aja sudah keluar. Ya Allah, saya di surga ini nikmat semua ya Allah, saya pingin inget dunia, pingin nandur. Kata Allah, kamu kok mau capek gitu loh ya. Di dunia, di surga apa yang kamu inginkan kamu dapatkan. Kamu pingin buah A dapat, kamu pingin buah B dapat, kamu pingin buah C ada. Sekarang kok kamu pinginnya nandur gitu loh. Kok kayak nggak ada pingin yang lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disampaikan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin dunia ya Allah, dan saya ingin mengenang masa lalu ketika saya di dunia. Maka ya sudah, kalau seperti itu Allah kasih apa? Allah kasih bibit atau biji untuk bibit dia nandur. Lihat kata Nabi Muhammad, ketika orang tadi naruh bibit atau naruh biji bukan bibit ya, biji, masih biji. Ibaratnya kita makan apa yang bijinya keluar tuh, duren, nandur duren pakai biji duren lah. Allah kasih biji, ditandur, ditaruh di tanah di surga. Kata Nabi Muhammad, ketika dia kedep melek, sudah jadi pohon duren, durennya sudah mateng, siap dimakan. Karena apa? Karena di surga nggak ada capek. Kita capek punya pohon duren, apalagi kalau sudah berbuah dijaga, diplastik nggak mungkin ya, duren ya diplastiki, dijaga, mungkin dikasih CCTV, apalagi kalau durennya enak dan seterusnya. Habis itu kalau durennya sebelum berbuah kita harus mupuk, khawatir nanti nggak jadi. Ada banyak kekhawatiran ketika kita punya pohon duren, kalau durennya nggak jadi. Kalaupun sudah berbuah, khawatir diambil orang,
Kalaupun sudah jadi, sudah turun, khawatir rasanya tidak enak. Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh pemilik durian. Maka di surga Allah ketika berikan biji durian, dia masukkan ke dalam tanah di surga, tep, langsung jadi durian, sudah jadi pohon, sudah ada duriannya, siap disaji dan luar biasa. Wa hadhil jannah, ini surga yang Allah siapkan. Kata Allah, uiddat li ibadiyas salihin, sungguh saya telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terbetik pun dalam hati manusia. Maka silahkan kalau boleh saya menyampaikan di sini, silahkan panjenengan di sini membayangkan kenikmatan senikmat mungkin, mentok di situ, maka surga lebih indah daripada itu. Kita bayangkan sekarang, silahkan kita bayangkan rumah. Kita mulai bayangkan rumah, pintu semuanya dari emas. Saya datang biasanya capek itu masuk gerbang harus turun dulu, buka gerbang dulu. Ini sekarang coba saya bayangkan, saya datang aja sudah pintu buka sendiri, keren. Sudah saya masuk, pintu nutup sendiri, keren. Kemudian saya mau cuci tangan, mau masuk kamar mandi misalkan, cuci tangan, saya di dunia sudah ada. Kita tinggal naruh tangan di bawah wastafelnya sudah keluar sendiri karena sekarang pakai sensor. Saya pernah sih, karena orang desa ya, pejat kok nggak keluar gitu, ternyata keluar sendiri pakai sensor. Jadi ada wastafel, tinggal kita taruh tangan kita di bawah, keluar sendiri airnya. Itu di dunia. Silahkan kita berimajinasi, silahkan kita membayangkan rumah yang seistimewa mungkin, maka ingat surga lebih daripada itu. Silahkan kita membayangkan durian yang paling enak, maka di surga lebih daripada itu. Kita yang suka mangga, silahkan bayangkan mangga yang paling enak. Mana lagi asam apalagi mangga, mana lagi mangga arom manis, apapun silahkan kita bayangkan, di surga lebih enak. Mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Sedikit pun manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada yang pernah terbetik pun keindahan surga yang luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menceritakan, hadisnya sahih, menceritakan tentang orang yang paling nikmat di dunia. Orang ini nggak pernah tirakat hidupnya, orang ini hidupnya makmur terus, orang ini nggak pernah sedih. Lah anggap orang ini nggak pernah sedih, karena nggak mungkin sebenarnya orang di dunia nggak pernah sedih, itu nggak mungkin, pasti punya sedih. Orang yang nggak pernah punya sedih, orang yang nggak pernah ngeluh, orang yang nggak pernah pokoknya nikmat senikmatnya orang, tapi dia di dunia termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Di surga, di akhirat, Allah bawa dia dan Allah celupkan di neraka. Jelep, sekali celupan, selup, kemudian diangkat. Kemudian Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Padahal dia di dunia orang paling nikmat, nggak pernah sedih sama sekali. Ketika dicelupkan secelup tok di neraka, selup, diangkat lagi. Ditanya sama Allah, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? La wallah, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, saya belum pernah merasakan kenikmatan sebelum ini. Karena dia lupa kenikmatan dunia hanya dengan secelup di neraka. Pun sebaliknya, orang yang paling miskin di dunia, hidupnya ngeluh, hidupnya berat, hidupnya susah, wes pokoknya di dunia susah terus lah. Kemudian masuk di akhirat, Allah celupkan dia ke surga, Allah angkat, kemudian Allah tanya, pernahkah kamu merasakan kepayahan sebelum ini? Demi Allah, saya belum pernah merasakan kepayahan, lupa susahnya di dunia hanya dengan satu celupan di surga. Ini surga, rumah kita semua. Jika Nabi Adam alaihissalam
satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka kita yang banyak dosa kok kemudian aman, tentrem, kayaknya bisa masuk surga ini? Apa kita punya orang dalam kok kayaknya percaya kita bisa masuk surga? Nabi Adam alaihissalam, satu dosa beliau dikeluarkan dari surga. Kita berdosa-dosa kemudian santai saja kayak gini, guyang-guyu, sholat nggak pernah, sholat Jumatan saja, mungkin Idul Fitri saja sholat, kok kemudian yakin kayaknya saya bakal masuk surga. Bapak dan Ibu atau jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya sedikitkan, saya gambarkan kenikmatan-kenikmatan surga. Belum saya bicara tentang masalah bidadari, hal yang paling dinanti oleh kaum pria. Kan ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok di surga yang disebutkan bidadari, nggak ada bidadara? Ada bidadari. Kalau saya sebutkan bidadari di sini, ya Allah, Nabi Muhammad menyampaikan luar biasa perfect bidadari yang Allah siapkan di surga. Bukan tempatnya di sini, pokoknya perfect lah. Ada pertanyaan, ya Ustaz, kenapa kok di surga atau di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad itu disebutkan bidadari saja, yang bidadara kok nggak ada? Maka ada jawaban seorang ulama yang bagus. Seorang laki-laki itu kecondongannya kepada wanita. Kalau wanita kecondongannya kepada harta. Banyak laki-laki nggak ganteng, tapi istrinya masya Allah cantik luar biasa. Kenapa? Dompetnya sing kandel. Banyak perempuan yang serong, yang belok putar balik. Kenapa? Karena dompet suaminya sudah kayak peci kopiah, bukan, tidak ada isinya apa-apa itu. Banyak wanita yang demikian. Kenapa? Banyak wanita selingkuh. Kenapa? Karena si suami tidak punya materi, atau mungkin yang dia lihat di luar lebih banyak materinya daripada suaminya di rumah. Tapi tidak ada seorang laki-laki yang serong dari istrinya karena melihat perempuan itu lebih banyak duitnya. Jarang. Seorang laki-laki serong, seorang laki-laki selingkuh biasanya ngelihat wanita di luar lebih cantik, bukan dari harta. Tapi kalau perempuan serong lihatnya dari harta. Tapi kalau laki-laki serong lihatnya dari penampilan. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis, ketika Allah menyampaikan bidadari-bidadari, sebenarnya secara tersirat Allah ingin menarik hati kita kaum lelaki agar terpaut dengan surga. Ketika Allah sampaikan tentang istana fiha jannatun tajri min tahtihal anhar, surga itu adalah ada istana-istana yang di bawahnya ada sungai yang mengalir, kemudian istana-istananya dibuat dari emas, kemudian dibuat dari berlian, kemudian ada kemah dan seterusnya dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Maka sebenarnya ini untuk menarik hati wanita. Maka laki-laki sukanya sama perempuan, tapi kalau wanita sukanya sama yang mewah-mewah. Maka ini kenapa di surga itu disebutkan bidadari dan tidak disebutkan bidadara. Dan banyak hadis memang disebutkan laki-laki di surga punya jatah minimal. Ini jatah minimal 2. Laki-laki dapat 2, itu selain istrinya. Kalau dia punya istri, maka istrinya adalah ratu dari 2 selir yang dia dapatkan di surga. Jadi orang masuk surga mestilah minimal dapat 2. Masya Allah. Tersenyumlah, enggak apa-apa sekarang. Ya harus sabar memang untuk mendapatkan hal itu. Ini kenikmatan surga, Bapak dan jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya sebutkan hadis yang juga sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Setelah kita melihat kenikmatan yang luar biasa, kita ada bidadari di surga, kita melihat ada rumah-rumah di surga yang luar biasa, kita melihat ada kenikmatan yang luar biasa, kita melihat bahwa penduduk surga yang paling miskin saja mendapatkan 10 kali lipat dunia dan seisinya, dan inilah keindahan surga. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penduduk surga sudah masuk surga, Allah akan bertanya dan menyampaikan kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambah kenikmatan untuk kalian? Ditambah. Yang pingin nandur seperti itu kenikmatannya, yang pingin punya istri banyak dapat bidadari yang luar biasa, yang ingin kemewahan rumah dapat istana yang luar biasa, semua nikmat di surga. Tapi Allah sampaikan, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah kalian sesuatu yang aku tambah untuk kalian? Maka kata penduduk surga, fayaquluna, maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Maksudnya senang. Bukankah engkau ya Allah telah menyiapkan semua hal untuk kami menikmati di surga ini, sehingga kami senang, suka, ceria dan seterusnya. Wa alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah masukkan saya ke surga, kemudian menikmati keindahan surga, dan saya juga dijauhkan dari api neraka. Ini kenikmatan yang sudah luar biasa ya Allah, mau kasih nikmat apa lagi ya Allah? Apa kata Allah? Qala, maka kata Nabi Muhammad SAW, fayakshiful hijab, maka Allah akan meningkap, Allah akan membuka tirai penghalang antara pandangan penduduk surga dengan Allah. Dibuka tirainya, dibuka penghalangnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wajal, maka ketika mereka melihat Allah, zat yang mereka sembah selama di dunia, zat yang mereka capek untuk berpuasa, zat yang mereka paksa dirinya untuk mengeluarkan harta untuk Allah, maka ketika mereka masuk surga mendapatkan kenikmatan surga, Allah buka penyingkap antara dirinya dengan mereka. Maka kata Rasulullah, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, tidak ada keindahan yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai melebihi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua insya Allah melihat Allah azza wa jal. Bayangkan Bapak, dulu kayak saya masih ingat SD itu, zamannya Presiden Pak SBY, semoga Allah menjaga beliau. Ketika Pak SBY datang ke Pekalongan, saya masih SD, mungkin panjenengan juga sama seperti saya masih SD yang muda-muda, diajak untuk ngadang Pak SBY, bawa bendera satu-satu, Pak SBY lewat, dada itu rasanya ketemu presiden, wah rame, seneng, bahagia, ini temu presiden. Bagaimana dengan fans artis tuh? Ketika ketemu artisnya lupa, kalau sesek lupa, kalau panas lupa, ketemu artis histeris luar biasa. Ini masih ketemu yang dia idolai di dunia. Kita ketemu presiden itu seperti itu, Masya Allah. Lalu kita kelak akan bertemu dengan Allah, Rabb yang kita sembah. Kita akan melihat Allah, Rabb yang kita selama ini capek untuk beliau, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat dengan kedua mata kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad, jelas bahwa semua penduduk surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat. Kita punya 2 istri, kita punya puluhan istri di surga, tidak melebihi nikmatnya melihat wajah Allah. Kita punya 10 kali lipat dunia dan seisinya, tidak lebih nikmat daripada melihat wajah Allah. Maka kata penduduk surga, tidak ada yang lebih kami cintai melebihi melihat wajah Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala.
banyak hadis atau banyak ayat yang menunjukkan tentang mampunya, dapatnya penduduk surga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Muhammad biar menambah mantep. Apa iya sih kita bisa ngelihat Allah? Iya, mantep jawabannya, iya bisa. Saking bisanya kalau orang Pekalongan bilang susuk, bisa sekali melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang kita sembah. Tapi syaratnya masuk surga dulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah menyampaikan wujuhu yawma idzin nadhirah, kelak di hari kiamat wajah-wajah orang-orang beriman ceria, bersukacita, gembira, wajahnya nampak keceriaan. Kenapa mereka ceria? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melihat zat yang selama mereka di dunia mereka capek untuknya, mereka lihat Allah sehingga wajah mereka gembira riang. Yang kedua, Allah sampaikan dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, sesungguhnya orang-orang lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang berbuat baik maka mereka akan mendapatkan surga. Al-husna di ayat ini diartikan surga, dan mereka orang-orang yang baik akan mendapatkan ziyadah, sudah dapat surga ditambah tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah sesuatu yang nikmat lagi. Maka kata Nabi Muhammad, ziyadah dalam ayat ini artinya adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat terakhir Allah sampaikan dalam surat Qaf, dalam surat Qaf ayat ke-34 35, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah kalian orang-orang beriman ke dalam surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh kesejahteraan. Saya ingin sedikit menyinggung proses orang-orang masuk ke dalam surga, dan ini kenikmatan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, nahnu al-akhiruna fid dunya al-awwaluna fil akhirah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kami ini, kita ini adalah umat terakhir di dunia, tapi kelak kita di hari kiamat adalah umat pertama yang masuk surga. Jadi kita bersama Nabi Muhammad lebih duluan masuk surga daripada umatnya Nabi Isa, lebih masuk duluan daripada umatnya Nabi Musa, lebih masuk duluan daripada umatnya Nabi Ibrahim, lebih masuk duluan daripada umatnya Nabi Nuh, Rasul pertama kali yang Allah utus di dunia. Kita yang pertama masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang ngetuk pintu surga. Ana awwalu man yaqra'u babal jannah, saya adalah orang yang pertama kali ngetuk pintu surga. Man, kata penjaga surga dari dalam surga, siapa engkau? Muhammad. Iya, saya diperintahkan untuk membuka pintu surga jika engkau yang mengetuknya. Maka Nabi Muhammad masuk, kemudian umat Nabi Muhammad masuk, dan Allah sampaikan, para malaikat mengucapkan ucapan selamat datang. Bayangkan kita berada di mereka. Rasakan ketika kita suk-sukan masuk surga, pintu surga yang luasnya kurang lebih 1000 kilometer. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa pintu surga itu jaraknya dari Mekah sampai, saya lupa, kemudian saya coba cek di Google jarak antara Mekah dengan kota itu, hadisnya ini sahih. Dalam Google saya coba lihat
jarak antara Mekah dengan kota yang disebutkan Nabi kurang lebih 1000 kilometer. Itu satu pintu. Surga punya 8 pintu, dan kelak orang akan suan masuk surga. Kita bayangkan kita berada di gerombolan orang tersebut, kemudian malaikat mengucapkan kepada mereka yang masuk berbondong-bondong ke surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini ucapan yang disampaikan oleh malaikat sebagai ucapan selamat datang, welcome kepada penduduk surga. Kesejahteraan meliputi kalian, selamat kalian bisa masuk surga. Kenapa kalian bisa masuk surga? Yang disampaikan oleh malaikat satu, bima sobartum, karena kamu di dunia wis sabar. Kita taat butuh sabar, kita sholat butuh sabar, kita sedekah butuh sabar, kita puasa butuh sabar, kita duduk di majelis ilmi butuh sabar. Ngantuk boya dipaksa biar sabar, biar melek kita. Hujan-hujan pantau di rumah nonton TV sinetron kan enak, tapi dipaksa, kita paksa diri sabar untuk bisa di sini. Semua ketaatan butuh sabar. Meninggalkan maksiat ya butuh sabar. Ketika kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai harapan, butuh sabar. Maka hidup kita ini nggak lepas dari yang namanya sabar. Taat ya kudu sabar, ninggalkan maksiat ya kudu sabar, takdir dari Allah ya juga kudu sabar. Maka ucapan malaikat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalian sudah sabar di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, maka surga itu adalah kenikmatan yang luar biasa dan rumah sebaik-baik rumah. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, kata Allah di dalam surat Qaf, udkhuluha bisalam. Saya masih ingin mengajak untuk kita membayangkan kondisi hal itu. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, dengan kesejahteraan. Dzalika yaumul khulud. Ketika kita sudah menginjakkan kaki di surga, Allah menyampaikan dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekal selama-lamanya kalian di surga. Ketika kita sudah menginjakkan kaki di surga, maka selama-lamanya kita di surga. Tidak ada lagi yang namanya mati, tidak ada lagi yang namanya tua, tidak ada lagi yang namanya capek, tidak ada lagi yang namanya ibadah. Semua nikmat di surga selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka inginkan semuanya ada di surga. Waladaina mazid, dan kami juga siapkan tambahan untuk mereka yang masuk surga. Dan kata Nabi Muhammad, tambahan ini adalah an-nazar ila wajhillah, nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Quran. Saya sampaikan dalam hadis Nabi Muhammad yang telah saya sampaikan tadi di awal. Masuk surga, penduduk surga masuk surga dan mereka mendapatkan nikmat, dan Allah tambahkan kenikmatan mereka bisa melihat wajah Allah. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad pernah menyampaikan, kata Jarir radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, beliau menyampaikan, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh nazara ilal qamar lailatal badr. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk sama Nabi Muhammad, kemudian beliau melihat bulan yang ketika itu bertepatan dengan bulan purnama. Bulan purnama, bulane bunder keluar lagi ya. Jelas nikmat bisa ngelihat di bulan purnama. Bulan, bahkan mungkin kita kalau pernah melihat bulan purnama itu sampai kelihatan corak-coraknya, kelihatan ya. Kalau kita ngelihat bulan di bulan purnama, kadang ngelihat kayak bulan itu nggak halus gitu lah, ada corak-coraknya seperti itu, karena saking jelasnya kita bisa melihat bulan di bulan purnama. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, qal innakum, ketika beliau memandang bulan di malam bulan purnama, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, innakum satarawna rabbakum, wahai sahabatku, kalian kelak di surga di hari kiamat,
kalian akan bisa melihat Allah. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian sekarang ini bisa ngelihat bulan, sebagaimana malam ini kalian ngelihat bulan jelas gamblang, tidak ada yang menutupinya, maka kelak di hari kiamat kalian pun akan melihat Allah gamblang jelas. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, innakum satarawna rabbakum iyana, rawahul Bukhari. Sesungguhnya kalian kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, dengan kedua mata kalian sendiri. Kita nanti kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kita. Ini hadis dan ini ayat Al-Qur'an yang menyampaikan bahwa kita pasti akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya masuk poin yang selanjutnya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita tahu deh, surga itu punya tingkatan. Surga itu bukan tempat yang satu, tapi surga itu punya berbagai tingkatan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatun mimma amilu, dan setiap orang itu akan mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Yang sregep ya dapat surga yang tinggi, yang santai-santai ya juga dapat surga yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat dan bukan satu. Allah saat Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan tentang adab etika kita kalau minta sama Allah masalah surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fil jannati mi'atu darajah, di surga itu ada 100 tingkatan, ada 100 derajat, 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard, subhanallah. Lihat, di surga ada 100 tingkatan, dan antara tingkat satu dengan yang atasnya seperti jarak antara langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajatan, dan ada surga firdaus letaknya di surga yang paling tinggi. Minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah, dan dari surga firdaus ini sumber terpancarnya 4 mata air sungai di surga. Di surga itu ada sungai madu, di surga itu ada sungai susu, di surga itu ada sungai khamr, di surga itu ada sungai yang bening linting. Jangan dibayangkan sungai madu nanti renang peliket, jangan dibayangkan sungai susu nanti renang di situ direbung semut. Nikmat sepokoknya lah. Saya juga nggak bisa membayangkan karena belum pernah masuk. Nanti sama-sama saja kita masuk ke sana insya Allah, amin. Dari surga firdaus ini terpancar 4 sungai di surga yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, apabila kalian mau minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga firdaus. Jadi kalau kita mau doa, ya Allah masukkan saya ke surga, kurang mantep. Ya Allah masukkan saya ke surga firdaus. Kita minta yang paling tinggi, meleset ya bawahnya lah, meleset lagi ya masih di bawahnya. Nah, kita ya Allah masukkan saya ke surga, meleset neraka itu Pak. Kalau kita minta yang paling tinggi kan, kalau meleset bisa di bawahnya, meleset lagi masih di surga bawahnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana di surga juga bertingkat-tingkat, maka orang kelak ketika melihat Allah pun bertingkat-tingkat. Kata para ulama, ada orang yang di surga melihat Allah menjumat, ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala tiap hari,
Ada yang melihat Allah tiap hari 2 kali, ada yang melihat Allah sebulan cuman sekali. Tergantung amalan dan iman yang diyakini oleh seorang hamba ketika di dunia. Nggak mungkin Abu Bakar ngelihat Allah sama dengan kita ngelihat Allah. Kita dengan Abu Bakar imannya jauh, kita dengan Abu Bakar amalnya jauh. Maka Abu Bakar bisa ngelihat Allah sering, kita pun bisa jika kita memang seperti Abu Bakar imannya dan amalnya. Terakhir, ini sunnah Nabi Muhammad SAW ketika turun hujan besar, hujan biasa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ketika hujan besar yang kita khawatir mudharat, maka Nabi Muhammad mengajarkan doa Allahumma, ada yang hafal? Hawalaina wala alaina. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia lah, nggak apa-apa. Ya Allah, jangan turunkan hujan yang memudoroti kami. Berikanlah atau turunkanlah hujan yang lebat ini ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung ya sekarang ngeri juga karena pohonnya sudah ditebang itu Pak. Longsor kita juga yang ini. Ke gunung-gunung, ke mana, lembah-lembah yang jauh dari perkotaan dan pemukiman warga. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir, cepat saja, sebab orang bisa melihat wajah Allah yang pertama berdoa. Nabi Muhammad yang sudah pasti masuk surga, yang sudah mesti melihat wajah Allah, beliau selalu berdoa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, saya sebutkan bahasa Arabnya. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Artinya, ya Allah, saya minta kepadamu nikmatnya melihat engkau. Berarti di sini kata Nabi Muhammad, melihat nikmatnya. Ya Allah, saya minta kepadamu nikmatnya melihat wajahmu ya Allah. Maka melihat wajah Allah itu berarti sebuah kenikmatan. Maka yang pertama, banyak-banyak doa. Di sujud doa, ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk bisa menikmati melihat wajahmu ya Allah. Satu. Yang kedua, banyak beramal soleh, karena seorang gak mungkin masuk surga tanpa dia dengan beramal. Dan yang ketiga, tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di surga. Semoga Allah pun juga memperkenankan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Monggo kalau ada pertanyaan, atau nanti pertanyaan setelah selesai saja karena turunnya hujan mungkin susah. Kalau ada pertanyaan, maka nanti kalau ada pertanyaan silahkan di balik layar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.